Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Mari bersama pagi hari ini dengan hati terbuka, hati yang selalu bersyukur dan menyembah Tuhan. Kita datang untuk menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Pujian sembah kita pada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Dia mencurahkan kebaikannya, berkat-Nya, bahkan kasih setia-Nya buat setiap kita. Mari tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dan terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hati kami masing-masing Bapa, sehingga kami bisa berfokus, sehingga kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu dengan hati yang tulus Tuhan. Kiranya Kau murnikan hati kami Bapa, kiranya Kau layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini dari awal dengan katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir,
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Saya katakan tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Oh, Yesusku, kau segalanya. Oh, haleluya, ku sembah kau Tuhan. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Oh, ku sembah kau, ku tinggikan kau Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama kembali dalam sebuah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bertundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, hari ini kami tetap bersuka cita dan berbahagia oleh sebab kasih Tuhan terus menyertai, melindungi, menjaga, bahkan memberkati setiap kami. Biarlah pada saat ini kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami ketika bersama-sama kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah setiap kami dan persiapkanlah setiap kami. Roh yang kudus mengurapi setiap kami.
mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan diantaranya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Pada bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu di tepi pantai Danau Tiberias. Tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang hendak kembali kepada profesi lamanya. Ada satu tujuan, ada sasaran yang hendak dilakukan Yesus, bagaimana murid-murid ini bisa kembali kepada panggilan mula. Nah, yang pertama kita akan lihat ada 2 peristiwa yang terjadi di sini. Yang pertama, jika kita memperhatikan pada ayat 2 sampai ayat yang ketiga dari bacaan kita hari ini, kita melihat saudara bahwa murid-murid hendak kembali kepada pekerjaan atau kembali kepada profesi di mana mereka dulu pernah bekerja, yaitu sebagai seorang nelayan. Di pantai itu berkumpul saudara-saudara, dan dicatat oleh Injil Yohanes ini yang pertama adalah Simon Petrus.
Yang kedua adalah Thomas yang disebut Didimus. Yang ketiga adalah Nathanael dari Kana yang di Galilea itu. Yang keempat dan kelima adalah anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Dan dua orang lain yang tidak disebutkan namanya di sini ada di tepi pantai danau itu. Jadi yang murid-murid Tuhan Yesus yang ada di tepi pantai danau Tiberias pada waktu itu ada 7 orang. Dan ketika murid-murid ini berkumpul di tepi pantai, dan Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku pergi hendak menangkap ikan. Simon Petrus hendak kembali kepada profesinya semula. Kembali mau bekerja kepada pekerjaan di mana ketika Petrus waktu itu dipanggil, yang tadinya sebagai penjala ikan, Tuhan memanggilnya menjadi penjala manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat, memang itu pekerjaannya Petrus. Kalau ini adalah satu pekerjaan, maka tentunya Petrus adalah seorang ahli, dan dia punya keahlian untuk menangkap ikan. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Petrus aku hendak pergi menangkap ikan, dan sebagai satu pernyataan yang dinyatakan kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya yang lain, ternyata komitmennya ini mendapatkan dukungan 100% dari murid-murid yang lain, yaitu kami pergi juga dengan engkau. Jadi murid-murid sepakat kembali kepada satu profesi di mana mereka dulu pernah bekerja sebagai seorang nelayan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan teman-teman yang lain, mereka sudah sepakat dengan satu kata, kita pergi menangkap ikan. Karena memang mereka, saudara-saudara, memiliki keahlian sebagai seorang nelayan, punya keahlian untuk menangkap ikan. Ketika para ahli berkumpul, ketika para ahli sedang berkumpul dan berunding, dan kemudian para ahli itu sudah sepakat, tentunya keahlian-keahlian yang telah mereka persatukan sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi, karena memang mereka adalah ahli menangkap ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentunya kita tahu sebagai seorang ahli, dia bisa membaca situasi, kapan waktu yang tepat, saat yang tepat untuk bisa menangkap ikan. Dan waktu yang tepat untuk menangkap ikan adalah malam hari. Dan di Danau Tiberias itu, saudara-saudara, tentunya banyak habitat ikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka sepakat, mereka ahli, mereka pergi bersama-sama, mereka bekerja bersama-sama, dan memilih waktu yang tepat, suasana yang tepat, di tempat yang tepat untuk bisa menangkap ikan. Tetapi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hasilnya? Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana hasilnya? Ternyata saudara-saudara, saya bisa kasih nilai hasilnya adalah 0, karena mereka tidak menangkap apa-apa. Ini kalau kita baca pada ayat yang ketiga B, katakan di sana, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Empty, song, tidak mendapatkan hasil sama sekali. Meskipun mereka sudah aktif, meskipun mereka di tempat yang tepat, meskipun mereka di waktu yang tepat, tetapi ternyata 0. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan telah memanggil kita, jangan pernah kembali, jangan sekali-kali pernah terjadi dalam diri kita kembali melihat ke belakang. Ketika Tuhan telah memilih kita, ketika Tuhan telah memanggil kita, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, pandang ke depan bersama dengan Tuhan. Ada sebuah kisah dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya yang menyangkut bangsa Israel.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana bangsa Israel yang telah dibawa keluar dari Mesir, dibimbing, dituntun oleh Tuhan dengan berbagai mujizat-mujizat yang sangat dasar yang mereka lihat, yang mereka alami. Tetapi saudara-saudara, ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang yang masih melihat ke belakang. Masih banyak orang-orang yang ingin kembali ke Mesir dan ingin hidup kembali di Mesir. Tapi kita lihat kelompok-kelompok orang-orang ini yang ingin kembali ke Mesir, hasilnya apa? Alkitab mencatat bahwa mereka tidak berkenan masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus mati di perjalanan karena mereka tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang terus ke depan. Apapun yang terjadi, kita lihat Tuhan, kita pandang Tuhan. Inilah yang pertama, bahwa murid-murid ingin kembali kepada pekerjaannya yang semula. Yang terakhir, saudara-saudara, pada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-13, kita melihat bagaimana Tuhan hendak memulihkan, hendak mengembalikan panggilan murid-murid itu kepadanya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Ironis memang bahwa murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, bahwa yang sedang berdiri di tepi pantai itu adalah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang telah disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus berada di tepi pantai dan murid-murid sedang berada di tengah danau, di atas perahu mereka, terjadilah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Khususnya pada ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Tuhan berkata kepada mereka pada ayat yang ke-6, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun sepanjang malam mereka mengalami pengalaman yang begitu pahit, karena keahliannya tidak berguna, keahliannya sangat tidak menghasilkan sesuatu yang berguna, dan mereka tidak mendapat apa-apa sepanjang malam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendengar perintah itu, meskipun mereka saat itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Tuhan, tetapi mereka melakukan, mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa jangan pernah sekali-kali meragukan firman Tuhan. Jangan sekali-kali pernah tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lakukan, kerjakan apa yang Dia katakan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Jadi ketika Dia berkata, ketika Dia mengatakan sesuatu, itu adalah firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Apa yang dikatakan Yesus tidak perlu kita ragukan lagi. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, lakukan, kerjakan, just do it. Jangan sekali-kali pernah menawar-nawar dan mempersoalkannya. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melakukan firman Tuhan, tidak akan sia-sia. Ingat, ketika kita melakukan dan mengerjakan firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan selama kita masih ada di bumi,
dan semuanya itu sebagai satu persembahan kita kepada Tuhan, maka saya berani berkata bahwa apa yang kita kerjakan hari ini sungguh punya nilai yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Ingat, firman Tuhan mencatat bahwa jerih payah tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tetaplah lakukan, tetaplah kerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan itu, karena saudaraku yang Tuhan, apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-6. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika mereka melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, dan mujizat terjadi, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ini adalah satu mujizat. Semalam nggak dapat apa-apa, tetapi ketika Tuhan perintahkan terbangkanlah jalamu ke sebelah kanan, mereka tidak mampu menariknya lagi. Karena apa? Karena banyaknya ikan. Ikan yang tertangkap pada jalan itu semuanya ikan-ikan besar. Ini kalau Bapak Ibu baca pada ayat 11. Kemudian jumlah ikan-ikan besar itu sebanyak 153 ekor. Sekali tebar, sungguh pun sebanyak itu ikan-ikan besar itu, jala itu tidak koyak. Saudara, inilah mujizat. Bagi orang yang percaya, mujizat itu sungguh ada. Ketika mujizat itu terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca pada ayat 7, membuat para murid-murid mengenal siapakah yang menyuruh itu untuk menebarkan jalannya ke kanan, sebelah kanan perahu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat ini mengingatkan mereka kepada panggilan mereka ketika mereka dipanggil sebagai penjala ikan, dan Tuhan memberikan status baru, pekerjaan baru, yaitu menjadi penjala manusia. Melalui mujizat ini mereka diingatkan, ini loh sesungguhnya profesimu yang baru, yaitu menjadi penjala-penjala manusia, melayani Tuhan. Dan dengan peristiwa ini mereka kembali ingat. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Mujizat itu mengingatkan mereka, membawa mereka untuk mengenal siapakah Yesus. Jadi dalam penampakan Yesus di tepi Danau Tiberias ini, hendak mengembalikan mereka kepada satu panggilan untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memberitakan kabar baik ini kepada seluruh dunia. Tetapi ketika mereka mau mundur dari panggilan itu, Tuhan mengembalikan, Tuhan memulihkan mereka kepada panggilan yang semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
marilah kita tetap setia kepada panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingat, jerih payah kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kami boleh dan masih tetap mendengar, merenungkan sabda firman Tuhan. Bapa dalam surga, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami renungkan bersama-sama, Tuhan meteraikan ini semua dalam diri kami masing-masing, agar setiap kami sungguh boleh dikuatkan dan diteguhkan untuk tetap pada panggilan melayani Tuhan. Ketika murid-murid hendak kembali kepada profesinya semula, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Makanya Tuhan berkenan menampakkan diri kepada mereka, memanggil mereka, memulihkan mereka, dan membuat mujizat atas mereka, yaitu dengan mereka bisa menangkap ikan besar dalam jumlah yang banyak dan jala yang tidak koyak, meskipun ikan itu begitu banyak. Dan ternyata usaha mereka ketika melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapa dalam surga, biarlah kami senantiasa memiliki ketaatan, kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman Tuhan terus dapat tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing, meneguhkan kami dan menguatkan kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan tiada yang sukar bagi Tuhan juga. Kalau kita percaya kuasanya dahsyat untuk kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan lurus, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan lurus, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan lurus, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sekali katakan, Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan lurus, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersukacita dan berbahagia, serta kita boleh mengadakan ibadah ini bersama-sama. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, karena Tuhan telah memimpin pada ibadah kami hari ini, meskipun melalui media elektronik. Dan biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami, untuk kami terus dapat mencintai dan mengasihi Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan terus menjaga menyertai setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan menjaga, Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Biarlah berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.